Baik, yang pertama yang kita buka adalah password gurunya dulu. Nah, pada password guru kemarin terakhir oleh Sir Timotius sudah sempat di-share-kan di hari Jumat ya teman-teman, jam pagi. Teman-teman bisa unduh itu data password guru terbarunya, tinggal klik unduh, lalu teman-teman akan diarahkan langsung ke file Excel. Teman-teman tinggal buka file Excel-nya. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini saya akan pakai username nama saya sendiri, yaitu ini Dani Eko. Username nah ini. Nah, kemudian lalu saya kembali lagi ke browser. Kemudian saya mulai buka tab baru untuk masuk ke aplikasi Presto. Caranya teman-teman bisa ketikkan di browsernya di sini ya teman-teman ya. presto.top _SD_terbang 1, tidak usah dipisah, sambung _login, kemudian tekan enter. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke sini teman-teman. Nah, kemudian saya masukkan passwordnya tadi, saya tinggal copy paste saja. Ini saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Termasuk passwordnya juga. Sudah, kalau sudah teman-teman bisa klik sign in ini ya teman-teman. Nah, setelah masuk di halaman awal ini, nanti teman-teman bisa edit akun login teman-teman. Caranya klik akun login supaya nanti password dan username-nya bisa teman-teman ubah ya. Jadi di klik akun login ini, kemudian kalau sudah klik bagian edit. Nah, kalau sudah, nah di sini username-nya bisa teman-teman ubah. Apa begitu, passwordnya juga yang tahu teman-teman, jadi nanti confirm password juga sama yang tahu teman-teman. Kalau sudah teman-teman edit semua, tinggal klik simpan. Klik gitu ya teman-teman. Selama belum diedit, berarti ya nanti pakai passwordnya sesuai yang dikirim oleh aplikasi Sertim. Jadi penggantian username dan password ini demi melindungi privasi teman-teman. Begitu ya teman-teman. Kalau sudah saya kembali lagi ke halaman awal, jadi setiap kali teman-teman setelah mengakses Presto, mengakses nilai atau apapun, dan teman-teman ingin kembali ke halaman awal, teman-teman bisa klik bagian ini, dashboard. Nah, kembali ke halaman awal lagi. Nah, setelah itu, sekarang kembali ke cara mengupload soalnya. Teman-teman bisa klik bagian ini, susun evaluasi baru. Sementara kalau susun materi baru itu, jika teman-teman ke depan membuat bank soal dan latihan soal di sini masuknya, atau materi itu masuknya di susunan baru. Sementara untuk susun evaluasi baru di sini teman-teman. Yang kita tadi mau copy paste dari Word yang sudah kita buat toh, kemudian di Presto di sini, di-upload di Presto. Susun evaluasi baru. Kita klik. Nah, informasi umum. Bisa teman-teman isikan nama judulnya itu judul soal PAS-nya itu ya teman-teman. Atau mungkin bisa kita samakan nanti mungkin soal huruf besar semua. Mapelnya apa teman-teman? Mata pelajaran bahasa Indonesia begitu ya. Di sini berarti soal spasi PAS spasi matematika, kemudian tahun ajarannya pelajaran. Soal matematika tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian untuk pelajarannya ini sudah otomatis ketika kita login, ini sudah diarahkan ke mapel kita. Tinggal kita kelas-kelasnya yang mana, tinggal kita klik di sini. Pilih kelasnya karena saya ingin upload soal kelas 6 ya berarti saya klik yang kelas 6.
kemudian tipenya. Nah, karena kita mau upload soal ujian akhir semester, maka ini diklik, diganti teman-teman, jadi ulangan akhir semester. Kemudian untuk metodenya opsi tampil huruf ABC itu maksudnya nanti di soal itu akan dimunculkan apa namanya, pilihannya opsinya ada huruf A, apa, B, jawaban apa, C, apa, D, apa, begitu. Tapi jika teman-teman tidak menghendaki huruf ABC-nya itu, teman-teman bisa klik kemudian tulis tanpa huruf ABC. Teman-teman bisa pilih yang ini. Maka tidak akan muncul opsi ABC-nya. Hanya langsung opsi jawabannya saja. Dalam hal ini saya mau pakai yang menampilkan huruf ABC. Kemudian bentuk uraiannya, bentuk soalnya saya buat pilihan ganda. Cuman kalau yang SD jenjang besar itu kelas 4, 5, 6 kan 4 opsi, maka saya pilih yang 4 opsi. Sementara kalau SD yang kelas kecil, jenjang 1, 2, 3 kan 3 opsi, maka teman-teman bisa pilih 3 opsi. Begitu teman-teman ya. 4 opsi. Nah, KKM-nya sesuai KKM sekolah kita. KKM SD Kristen Terang Bangsa yaitu 65. Kemudian pembagian nilai per KD tetap saya buat 1, teman-teman ya. Nah, kalau sudah geser lagi ke bawah. Nah, kalau semisal teman-teman ingin membuat dalam soal itu ada pilihan ganda dan soal uraian atau isian singkat, berarti yang pertama tadi sudah terpilih itu pilihan ganda. Nah, misalkan nanti ada rumah duanya pakai soal uraian, tambahkan uraian. Klik di sini. Supaya nanti juga ada bentuk soal lainnya di soal itu, teman-teman. Misalkan seperti saya, matematika. 25 soal, 20 pilihan ganda, 5 soal isian singkat. Nah, bisa ditambahkan di sini. Berarti nanti yang 20-nya untuk pilihan ganda, untuk 5-nya isian singkat di sini. Tapi bagi teman-teman yang tidak membutuhkan isian atau uraian, tapi langsung hanya pilihan ganda, maka ini jangan dicentang ya teman-teman, biar tetap kosong aja. Itu teman-teman ya. Misalkan saya tambahkan lah ya, misalkan supaya nanti juga menjawab kebutuhan teman-teman kalau ternyata ada yang pilihan ganda, ada yang isian singkat begitu ya. Ini pun gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misal teman-teman tidak butuh isian singkat, hanya pilihan ganda aja, berarti ini dihilangkan centangnya. Kita lewati langsung ke bawah. Nah, keterangan tambahan bisa kita klik apa saja isinya. Nah, acak soal. Jika teman-teman ingin mengacak soal yang ditampilkan ke siswa, bisa seperti Google Form itu ya, di shuffle gitu ya. Silahkan teman-teman biarkan centang. Tapi kalau teman-teman tetap pengennya urut soalnya dari nomor 1, 2, dan seterusnya, berarti ini tidak perlu dicentang ya. Jumlah soal tampil biarkan kosong, kalau kosong artinya semua ditampilkan. Kesempatan mencoba, lah ini memang dari prestonya sudah dibuat 1 kali. Jadi meminimalkan terjadinya human error atau adanya anak-anak yang mungkin mencoba ulang ya. Jadi hanya sekali saja. Jadi kunci juga kita nggak bisa ngotak-ngatik di sini ya. Nah, sekarang lanjut ke bawah jadwal pelaksanaan. Nah, di kelas saya kan ada 3 kelas yang saya ajar, kelas Elisa, Caleb, dan Joel. Nah, ini saya tentukan nih untuk pelaksanaannya. Misalkan Elisa tanggal 30, Caleb tanggal 1 Desember, Joel tanggal 2. Berarti saya otak-atik di bagian sini ya, klik sini. Nah, kemudian saya pilih tanggal 30 November gitu ya. Nah, 30 November durasi mulai jam berapa? Nah, teman-teman bisa geser ini. Saya mulai misalkan jam 8 dan ini akan saya buat tanggal 1 Desember. Berarti ini saya klik bagian sini. Kemudian 1 Desember. Klik. Kemudian jamnya jam 8 juga. Dan kemudian berikutnya yang ini juga sama. Ini saya buat tanggal 2 lah misalkan. Misalkan ini kan hanya contoh saja ya teman-teman ya. Kemudian dibuat jam 8 juga sama. Dan oke, sekarang selesainya ya berarti hari itu juga ya teman-teman ya. Kalau yang tadi itu mulai tanggal 30 juga selesai tanggal 30, cuman jamnya
Karena kalau matematika kan 90 menit, berarti 1,5 jam, dari jam 8 sampai setengah 10. Maka saya buat nih jam 9.30. 9, hour-nya, minutnya saya buat 30. Sip. Dan kemudian ini juga sama. Ini buat tanggal 1. Nah, jam 9.30. Dan ini juga sama, tapi sekarang tanggal 2. Hour-nya 9 juga buat 30. Sip. Nah, berarti durasinya adalah kalau saya dari jam 8 pagi sampai jam setengah 10 berarti kan 1,5 jam atau 90 menit. Maka di durasinya ini tidak bisa langsung otomatis kalau kita setting di sini ini muncul enggak. Ini juga harus di-setting manual, teman-teman. Maka durasinya karena 1,5 jam berarti saya buat 1.30. Klik dan ini juga sama durasinya, klik 1.30. Nah, ini juga sama 1.30. Sip. Klik dan. Nah, untuk masalah waktu sudah beres, kemudian untuk identitas soal juga sudah beres. Sekarang kita masuk ke muatan atau isi soalnya. Geser ke bawah. Jadwal pelaksanaan global kita abaikan saja. Kita klik simpan supaya identitas soalnya dan settingan waktunya sudah tersimpan ya teman-teman ya. Simpan dulu. Nah, udah kan? Nanti kalau berhasil biasa ada tulisan di sini, evaluasi baru berhasil ditambahkan. Seperti ini. Judulnya soal pas matematika tahun pelajaran 2020-2021. Teman-teman sekarang tinggal scroll ke bawah untuk mulai mengisi soalnya, copy paste begitu ya. Teman-teman bisa cek nih yang tadi teman-teman buat. Matematika, opsi tampil ABC, ulang akhir semester, pilihan ganda 4 opsi, KKM 65, jumlah bagian per KD 1, tambah uraian. Kalau tadi teman-teman nggak centang ya tulisannya tidak. Tapi karena tadi saya centang tulisannya ya. Kunci ya ini pasti tidak ya teman-teman ya. Keterangan tambahan, malah mencoba 1 kali, acak soal. Nah, saya pilihnya tidak, jadi biar urut. Teman-teman boleh kok kalau mau diacak, tadi ya dicentang ya, tadi ada pilihannya kan. Teman-teman bisa putar ulang kembali bagian rekaman video yang tadi. Jadwal pelaksanaan juga sudah disetting. Hanya ada kolom download soal, karena soalnya kita belum buat ya tidak bisa di-download ya teman-teman ya. Nanti kalau di-download munculnya hanya identitas soal saja, soalnya belum. Makanya kita harus buat soal dulu. Geser ke bawah lagi. Nah, daftar soal lewati. Nah, masuk di bagian soal bagian ke-1, teman-teman klik ya, klik bagian ini teman-teman. Klik bagian tambah tulis soal bagian ke-1. Klik bagian sini. Klik. Nah, ini yang saya maksud tadi untuk upload suara. Jadi kalau teman-teman ingin upload suara, itu tadi bukan masuknya di awal tuh ya. Kalau di awal nanti jadinya untuk semua soal global. Nah, kalau teman-teman ingin upload soalnya per soal, tadi setelah teman-teman tambah yang barusan tadi ya, klik tambah soal baru 1 itu. Nah, di sini ada, nah kita baru masukkan file suaranya di sini teman-teman. Upload sound. Ya. Nah, ini sedikit agak apa istilahnya, keluar dari topik ya, karena saya membuatnya matematika. Misalkan nih, saya berikan soal, ada soal suaranya. Ini berguna untuk guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Jawa misalkan ke depan. Ini saya pilih file. Jadi klik ini. Ini saya kasih contoh yang membuat untuk modelnya suara ya teman-teman ya. Pilih file, klik. Nah, kemudian teman-teman bisa tinggal pilih. Misalkan saya file suaranya di mana. Misalkan saya ambil di sini. Alah yang peduli ini.
open, klik. Nah, nanti akan muncul di sini alapeduli.mp3. Posisi KD biarkan tetap 1, nomor soal 1, skor ini sudah sudah otomatis dari sana, skor auto point ini teman-teman bisa otak-atik di sini. Poinnya mau dibuat sama 10 poin semua atau beda-beda teman-teman bisa ubah di sini. Nah, kemudian tinggal saya buat soalnya di sini teman-teman. Nah, di sini. Misalkan tadi soalnya ap apakah yang mendengarkan. Nah, kemudian setelah membuat soalnya, sekarang sebelum ke opsi atau pilihan jawabannya kita pastikan dulu, tetapkan kira-kira nanti kunci jawaban yang benar di A, B, C, atau D ya. Nah, dalam hal ini misalkan saya ingin nanti tak buat yang betul itu adalah kunci jawaban C. Nah, berarti ini diutak-atik di sini ya teman-teman. Ini diubah ke C, klik. Nah, kemudian baru kita isikan jawabannya. Berarti nanti teman-teman harus kasih jawaban benarnya di opsi C sesuai yang ada di sini ya toh. Sementara yang lain salah. Jadi di sini misalkan saya ketik misalkan yang salah-salah Allah itulah peduli. Ada yang D misalkan dia baik. Nah, sudah. Kemudian di scroll ke bawah lagi. Nah, kalau teman-teman ingin melanjutkan soal berikutnya, ya berarti teman-teman tinggal tulis soal berikutnya. Tapi kalau teman-teman sudah menyelesaikan semuanya, maksudnya tulis soal berikutnya itu maksudnya nanti lanjut ke nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Tapi semisal teman-teman sudah menyelesaikan semua dan teman-teman ingin mengakhiri soalnya, tinggal klik akhiri menulis soal. Nah, dalam hal ini saya coba dulu ya, untuk yang file suara ini, saya memang sengaja buat hanya satu soal saja. Oh iya teman-teman, sebelumnya teman-teman bisa kok melihat dulu tampilan soalnya sebelum teman-teman akhiri soal, maksudnya supaya editannya sudah sesuai harapan teman-teman atau perlu diedit lagi. Caranya tadi kembali lagi ke atas. Nah, di bagian soal ini kan ada gambar mata. Nah, ini untuk preview, teman-teman bisa melihat soalnya. Klik sini. Nah, apakah judul lagu yang kalian dengarkan? Jadi, ini teman-teman bisa melihat hasil ketikan soal teman-teman yang nantinya muncul di Presto anak-anak, apakah sudah benar atau belum. Kalau sudah benar ya sudah, berarti di close. Tapi kalau salah berarti diperbaiki. Itu ya teman-teman ya. Gambar mata di bagian soal ini untuk melihat soal yang teman-teman ketik benar atau masih typo, ada salah ketiknya gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke bawah. Saya akhiri hanya buat satu soal saja misalkan. Klik. Nah, jadi akhir menulis soal itu berguna ketika teman-teman sudah menyelesaikan semua uploadan soalnya. Tapi kalau belum ya tambah soal baru gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya caranya tahu bagaimana. Klik bagian ini sudah tertulis ini butir soal berhasil disimpan. Ya. Cara mengetahuinya klik bagian simulasi teman-teman. Nah, simulasi. Klik. Nah, loh, kok suaranya belum keluar ya? File suaranya kok baru sekedar soal sama kunci jawaban. Tidak usah khawatir, jangan panik teman-teman. Teman-teman bisa kembali ke awal lagi. Di back saja teman-teman. Bagian yang di back ya. Klik untuk mundur. Kalau di browsernya Chrome. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman geser scroll ke bawah. Terutama untuk yang suara ya. File suara kok tidak muncul. Geser ke bawah lagi. Sampai muncul ini. Nah, apakah judul lagu yang Anda dengarkan tapi sumbernya nggak ada nih. Tadi padahal sudah saya apa namanya, sudah saya upload suaranya kok nggak muncul. Nah, kalau itu berarti kemungkinan ada error di aplikasi ini. Teman-teman kembalikan tadi tuh tadanya, geser, klik mundur, kemudian teman-teman scroll ke sini, kemudian klik bagian edit. Nah, ternyata filenya tuh hilang teman-teman. Maka saya isi lagi di sini percobaan kedua. Pilih file, kemudian tadi pilih ini, open.
Nah, kalau sudah, kan soalnya nggak masalah ya, tetap sama, kunci jawaban juga opsinya C, ini juga sudah ada, cuman tadi hanya file suaranya saja yang hilang. Kalau sudah, klik akhiri menulis soal tadi lagi. Nah, sekarang kita simulasikan. Klik yang simulasi ini. Klik. Nah, sekarang sudah ada, teman-teman. Jadi kalau tiba-tiba terjadi error, teman-teman sudah upload file suara, terus kemudian teman-teman simulasikan kok ternyata tidak muncul, jangan khawatir, jangan panik. Tadi caranya mundur ini dulu ya, klik mundur, kemudian scroll ke bawah sampai ketemu soalnya yang akan diedit, kemudian klik edit dan masukkan lagi file soalnya. Kalau sudah, geser ke bawah lagi sampai nanti muncul akhiri menulis soal. Baru setelah itu disimulasikan lagi. Nah, ini akan muncul nih teman-teman. Misalkan diklik nih, bagiannya diklik nih. Klik, kita dengarkan. Seperti itu. Jadi ini file suara ini berguna untuk tiap soal, tiap nomor soal, tidak untuk global gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, sudah. Kemudian kembali ke back lagi. Oh, ini apa ini? Oh ya. Jadi ini untuk mengetahui soal yang sudah terjawab atau belum dijawab atau gagal dijawab karena kehabisan waktu anak-anak. Nanti ini akan kita jelaskan nanti aja ya. Oke, kita back saja, kita mundur. Nah, nah misalkan nih teman-teman mengendaki, aduh soalnya ternyata nggak sesuai, tak hapus saja deh soalnya. Nah setelah tadi teman-teman kembali, nah teman-teman scroll ke bawah. Nah di bagian nomor 1 ini kalau teman-teman tidak menghendaki soal ini, teman-teman bisa delete, hapus, ganti dengan soal baru. Caranya tinggal klik bagian delete tadi. Kalau tadi edit kan untuk mengisi itu ya, file suara ulang ya. Sementara kalau delete ini benar-benar mendelete semua soalnya. Maaf, mendelete satu nomor soal ini. Gitu ya teman-teman ya. Tidak semuanya tapi hanya satu nomor soal ini. Ya klik delete. Klik. Apakah Anda yakin akan menghapus soal nomor 1 ini? Hapus. Klik hapus. Nah, akhirnya soal sudah berhasil terhapus. Nah, sekarang bagaimana kalau mau mengisi soal lagi? Tinggal klik bagian butir soal ini, teman. Klik. Nah, kemudian setelah itu baru kembali membuat soal lagi. Tambah tulis soal. Klik. Nah, sekarang kali ini kayaknya benar-benar akan membuat soal matematika beneran ya, teman-teman ya. Jadi ini nggak perlu pakai suara. Posisi KD, benar. Nah, nomor soalnya tadi kan sudah sempat kehapus ya, saya ulang lagi. Nomor 1, poinnya saya buat tetap 10. Atau karena saya 25 soal, berarti biar jadi 100, kalau itu pilihan ganda semua, masing-masing tak buat 4. Gitu ya teman-teman, ya bisa kan teman-teman edit nih, tak buat 4 saja. Nah, karena saya 25 soal teman-teman, biar jadi 100, pokoknya berarti kan 100 bagi 25, tiap soal saya kasih bobot atau skor 4. Nah, sekarang tinggal saya mulai ketik nih soalnya di sini. Cuman kan kemarin saya sudah sempat buat soal PAS bentuk Microsoft Word. Maka tinggal saya klik saja Word saya buka file soal PAS saya. Misalkan ini soal PAS saya teman-teman ya, contoh, padahal bukan. Nah, saya misalkan ambil contoh ini yang ada gambarnya sekalian deh. Nanti buat teman-teman yang belajar untuk ada gambarnya. Nah, saya tinggal copy soalnya dari sini. Klik sini, seret. Kemudian pilih copy. Set. Saya kembali ke aplikasi Presto. Nah, di sini tinggal kita klik ya, paste atau Ctrl V gitu aja ya teman-teman ya. Kalau di keyboard berarti nanti modelnya begini. Ctrl V, klik.
ya. Ctrl V. Nah, sudah ini nomor satunya tak hilangkan karena sini sudah ada nomor satunya kan, tidak perlu dibuat satu lagi biar tidak bingung. Nah, sudah muncul seperti ini. Misalkan nanti dalam khususnya matematika, kok ternyata menggunakan persamaan-persamaan, maka nanti saya ambil misalkan nih, saya tambahkan untuk membuat persamaannya, teman-teman bisa pilih bagian sini, insert equation ini, fx ini ya. Diklik. Nah, sini muncul nih teman-teman. Misalkan saya ingin buat bentuk pecahan, penjumlahan pecahan, ya. Langsung saja saya arahkan ke sini, saya klik bagian sininya. Jadi saya ulang lagi, saya arahkan ke sini, saya klik bagian ini, klik. Nah, misalkan 1/3 berarti satunya di sini, 3-nya di sebelah sini, maksudnya sini. Nah, nanti kalau teman-teman bisa lihat, nah previewnya tuh nih munculnya 1/3, kemudian ditambah, tambah juga ada sih di sini pilihannya. Nah, teman-teman bisa cari ya, atau mau manual, tinggal teman-teman klik itu toh, plus 1/2 misalkan ya, berarti nanti sini. Klik bagian ini, klik, kemudian 1/, sini tak isi 2. Nah, jadi sama dengan titik-titik. Nah, jadi ini teman-teman, 1/3 plus 1/2 sama dengan titik. Tinggal kalau sudah, teman-teman oke kan, ya, klik oke di sini. Klik. Nah, muncul teman-teman. Tapi ini bentuknya gambar ya. Jadi nanti caranya dari sini ya teman-teman yang teman-teman guru matematika ya. Set equation di sini. Nah, gitu ya. Ini kembali ke soal saya, ini saya hapus lagi. Tinggal gambarnya saya klik, kemudian saya klik delete, pencet delete di keyboard saya. Nah, kan ini ada gambarnya nih. Lalu bagaimana cara memasukkan gambarnya? Tinggal saya kembali lagi ke sini. Nah, terus caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan aplikasi bawaan dari Windows komputer kita, namanya sniping tool. Bentuknya ada gunting dan tali. Cara ngelihatnya dari mana? Di Windows masing-masing teman-teman klik bagian start-nya, kemudian di bagian programnya, all programnya itu teman-teman bisa cek, di scroll ke bawah, cari sampai muncul tulisan sniping. Kalau ini sudah diarahkan dia. Nah, kalau di saya snipe and sketch. Ini gambarnya gunting dan tali. Tapi kalau teman-teman kesusahan, saya ajari apa namanya, shortcut atau cara cepatnya. Pada keyboard teman-teman, teman-teman bisa pilih gambar simbol Windows ini ya, jendela Windows, dan klikkan huruf S. Klik. Nah, nanti di situ akan muncul search. Nah, di sini tinggal teman-teman ketikkan di sini SNIP, snip. Nah, langsung muncul, teman-teman tinggal klik sini. Jadi ketiknya SNIP ya teman-teman ya. Di search tadi ya SNIP. Nanti akan muncul ini, klik. Nah, muncul deh. Take a new take a new snipe. Ya, tinggal teman-teman klik new di sini. Klik. Nah, tinggal teman-teman arahkan yang teman-teman mau ambil gambarnya itu yang mana. Kalau saya kan ambil ini, berarti saya di sini. Klik sini, ditahan ya teman-teman. Diklik tahan lalu di-drag. Sret. Lepaskan. Crash. Kalau sudah, tunggu sebentar. Nah, kan muncul seperti ini. Cara cepatnya langsung tinggal teman-teman pada keyboard teman-teman tinggal klik Ctrl C atau copy gitu ya teman-teman ya. Ctrl
kembali ke sini, Ctrl C. Kemudian ke Presto-nya. Di Presto-nya coba kita gunakan Ctrl V atau paste pastanya. Ctrl V. Nah, muncul kan teman-teman? Tanpa harus apa namanya, insert gambar, cari gambar gitu nggak perlu, cukup dari yang sudah kita buat saja tadi. Dari Word-nya, terus kita memadukan dengan aplikasi sniping tool ini ya. Tahu caranya tadi ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi kalau teman-teman bingung. Jadi cara cepatnya langsung nanti di tombol keyboard teman-teman, klik bagian simbol ini ya, Windows ya, Windows S gitu. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, tinggal teman-teman ketikkan di sini SNIP. Nah, nanti muncul di sini, tinggal klik aja, klik. Ya. Atau ini, klik nanti ya. Nanti setelah itu kan muncul, oh hilang di sini ya. Snipe, klik. Nah, nanti kan muncul ini. Tinggal di new aja teman-teman, klik bagian ini, new. Setelah new, tinggal teman-teman arahkan. Tadi kira-kira gambarnya mana? Ini berarti yang ini ditahan, diklik, tahan, kemudian digeser. Ya, jadi selama digeser masih posisi mouse-nya masih ditahan ya, klik kirinya ya. Setelah selesai yang tadi ditahan dilepas. Nah, tunggu sebentar sampai muncul ini, tinggal teman-teman Ctrl C. Setelah itu masuk ke Presto, di sini tinggal Ctrl V. Paham ya teman-teman ya? Oke, jadi kalau kita lihat nih nanti gambar, coba lihat nih gambar mata. Muncul enggak ya gambarnya? Nah, muncul teman-teman. Nah, selesai. Nah, sudah seperti ini tinggal kita kasih kuncinya. Misalkan kuncinya saya buat yang benar yang B gitu ya. Berarti nanti yang A, C, D salah. Saya buat yang A ini 11, yang B 22, yang C 33, yang D 44. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal pilih klik soal berikutnya, tulis soal berikutnya. Nah, seperti sekarang soal nomor 2, kayak tadi lagi, seperti tadi. Saya ambil contoh inilah, sebuah talenan ini ya. Copy, Ctrl C, tinggal masukkan sini, Ctrl V. Nah, udah opsi yang, nah ini kan harus ada gambarnya, kayak tadi lagi caranya. Tinggal klik Windows S, kemudian ketikkan snipe di bagian ini, tunggu sebentar, pilih new, kemudian saya seleksi bagian ini, lepaskan, tunggu sebentar, Ctrl C, masuk sini, Ctrl V. Nah, jadi misalkan ini yang benar saya buat opsinya A deh, enggak apa. Misalkan jawabannya yang ngarang ya. 13 kan ini contoh. 14, 15, 16. Anggap aja ini sudah bagian akhir soal yang sudah kita upload. Tinggal kita akhiri menulis soal. Klik. Nah, setelah itu baru nanti di sini akan muncul. Saya kemarin dulu sudah sempat buat soal ini yang pertama, teman-teman. Hiraukan saja ini. Jadi yang terpilih yang ini. Nanti di teman-teman akan muncul yang ini. Soal PAS Matematika tahun pelajaran 2021, 2020, 2021 statusnya adalah belum dipublikasikan. Jadi nanti kalau sudah kan memang harus kita publikasikan. Nah, tinggal kita klik bagian ini. Ya, saya klik bagiannya tadi soal PAS Matematika TP 2020-2021. Kemudian kalau teman-teman butuh soal dan kuncinya, buat arsip teman-teman bisa klik ini nanti.
ini, sudah bentuknya seperti ini. Nah, baiklah teman-teman saya lanjutkan. Tadi kan soal sudah kita buat. Nanti setelah itu kan ketika sudah selesai akhir menulis soal kita akan diarahkan ke halaman ini ya teman-teman. Nah, tadi kan sudah tahu cara mengedit kalau ada soal yang salah atau ada yang mau kita delete. Sekarang kalau sudah teman-teman merasa fix, bagaimana cara mempublikasikannya? Tinggal teman-teman klik bagian yang belum terpublikasi tadi, diklik bagian soal itu tadi. Kalau sudah, teman-teman klik publikasikan. Apakah Anda yakin akan mempublikasikan ini ke semua siswa? Publikasikan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana dengan siswa yang akan mengerjakan? Langkahnya sama, jadi dari browser atau dari Google Chrome atau Mozilla HP anak-anak nanti, mereka disuruh membuka dari Google atau dari Mozilla gitu ya. Ketikkan sama seperti kita masuk tadi. presto.top _SD_terbang 1 login. Kemudian mereka suruh klik enter. Maka akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kemudian mereka bisa isikan ID dan password mereka. Nanti beberapa waktu ke depan tim kurikulum akan membagikan ID dan password siswa ke masing-masing guru gembala sehingga bisa disiarkan ke anak-anak. Nah, saya ambil contoh seperti ini misalkan. Nah, nama Elisa ini contohnya. Nanti seperti ini dibagikan ke anak-anak supaya anak-anak bisa mengisikan username dan password mereka. Ya. Kemudian nanti misalkan saya ambil contoh nomor 1 ini ya. Username-nya saya copy. Kemudian saya masukkan di sini. Berikutnya passwordnya sign in. Nah, begitu masuk, nanti anak-anak disuruh klik bagian ini, evaluasi, untuk mengerjakan soalnya. Klik. Nah, di sini akan muncul nih yang sudah saya buat tadi, yang sudah saya publishkan. Nah, anak-anak tinggal klik kerjakan. Jadi, durasi waktunya juga ada, kerjakan. Klik. Nah, ini soal-soal yang harus mereka kerjakan. Contohnya ini, jawab ini, yang ini. Selesai pengerjaan, klik jika yakin dan selesai menjawab semuanya. Klik ini. Gitu teman-teman ya. Jadi di sini juga anak-anak sudah tahu nanti sistemnya. Ada waktu hitung mundur di sini dan jawabnya. 2 dari 2 artinya 2 soal sudah dikerjakan dari 2 soal. Artinya sudah semuanya. Bagaimana cara mereka mengecek? Mereka bisa disuruh melihat bagian sini. Klik. Nah, kalau biru artinya sudah terjawab semua soalnya. Kalau ada yang kuning nanti berarti belum terjawab. Kalau merah gagal dijawab itu karena mungkin mereka kehabisan waktu. Begitu ya teman-teman ya. Itu tutorial untuk upload soal ke Presto maupun bagi siswa yang akan masuk ke aplikasi Presto via Google atau Mozilla untuk mengerjakan evaluasi PAS mereka di semester ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.